Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas secara normal. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi dampak negatif mobilitas mobilitas sosial kelas 2 semester 1. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan dampak negatif dari mobilitas sosial. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang dampak positifnya, sekarang kita membahas dampak negatif dari mobilitas sosial. Baik, kita mulai. Semangat ya. Dampak negatif dari mobilitas sosial itu ada 3 sekurang-kurangnya. Sudah saya rangkum ada 3, yaitu 1 terjadinya konflik, yang kedua adalah gangguan psikologis, yang ketiga kurangnya atau berkurangnya rasa solidaritas. Kita kupas satu persatu. Terjadinya konflik. Nah, mobilitas sosial itu salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi yang dia inginkan atau pastinya yang semakin tinggi. Nah, dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Nah, persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori. Bahkan persaingan bisa menjadi atau menjelma menjadi konflik. Contoh itu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan luar biasa dari penjajah. Nah, ini kemudian memicu konflik. Konflik tidak dapat dihindarkan bahkan sampai terjadi perang. Sebagai contoh kecil, contohnya ya, perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Nah, dia dari staf mungkin, kemudian dia kepingin menjadi asisten koordinator, kemudian dia ingin jadi koordinator dan terus. Nah, dia pasti akan menghadapi persaingan dari karyawan lain yang sama-sama ingin menduduki posisi yang dia inginkan. Nah, bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya itu digeser. Nah, contoh lain, perjuangan misalnya dalam partai politik atau antar partai politik. Pasti semua partai politik itu perjuangannya itu yang utama adalah memperoleh kursi atau memperoleh kekuasaan. Nah, kondisi ini pasti menimbulkan persaingan dengan partai lain, pendukung lain. Kadang memunculkan konflik sampai peperangan dengan tawur. Nah, masih ingat juga kan gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari ambisi tanda kutip pada sejarah ditempatkan pada Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis yang ingin merubah ideologi Pancasila. Ambisi jabatan, kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, persaingan antar partai politik di Indonesia mengakibatkan konflik yang membahayakan kelangsungan bangsa Indonesia. Nah, persaingan ataupun konflik, itu harus disikapi dengan bijaksana. Persaingan tidak dapat dihindarkan, tetapi persaingan yang tidak sehat itu memicu konflik. Karena itu, setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif. Dengan demikian, tiap individu atau kelompok sosial yang berhasil atau gagal dalam berusaha dalam melakukan mobilitas sosial ke atas itu sama-sama ikhlas atau sama-sama menerima kenyataan legowo. Begitu konflik. Kemudian yang kedua, adanya gangguan psikologis. Nah, seseorang yang memiliki jabatan, kadang dia tuh khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan
Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki itu sudah lepas, dia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan itu, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, itu menjadi mudah gelisah, ya kan? Kayak post power syndrome. Nah, individu yang mengalami keadaan seperti itu termasuk mengalami gangguan psikologi. Nah, itu membahayakan jelas karena bisa menjadikan stres. Nah, stres yang berkepanjangan melahirkan penyakit psikis bisa, tidak cuma fisik tapi psikis, tidak cuma psikis tapi fisik juga. Contohnya darah tinggi, asam lambung, insomnia, penyakit yang salah satunya disebabkan oleh gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis seperti di atas, yang tadi saya sebutkan, itu tidak akan terjadi pada individu yang jelas lapang dada menerima keadaan dan kemudian dia bertekad untuk merubah, untuk terus berusaha untuk social climbing. Begitu, ada pertanyaan sedekat ini? Kira-kira anak sekalian, jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa langsung WA ke nomor start. Kita lanjut. Dampak negatif yang ketiga yaitu kurangnya rasa solidaritas. Nah, kurangnya rasa solidaritas antar individu dan kelompok ini dikarenakan ya karena tiap individu itu berlomba untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang terdepan agar status sosialnya naik, sehingga mengurangi rasa solidaritas ke orang lain karena ada rasa berkompetisi, sehingga mengurangi rasa solidaritas. Begitu kan dari dampak negatif mobilitas sosial. Baik, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke ya, kita lanjut ke latihan soal. Nah, kita mulai contoh soal. Contoh dampak negatif dari mobilitas sosial horizontal adalah mobilitas horizontal. Berarti dari mobilitas sosial horizontal ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari strata atau level. A. Karena pindah sekolah, Wati tidak mau belajar karena tidak akrab dengan gurunya. B. Pak Budi menjadi stres karena gagal terpilih menjadi ketua RT. C. Tono kecewa karena tidak diterima di perguruan tinggi favorit. Atau D. Lukas bangga karena naik kelas ke kelas 9. Jawabannya apa? Ya, betul. Pasti A. Karena pindah sekolah, Wati tidak mau belajar karena tidak akrab dengan gurunya. Pindah sekolah ini pastinya kelasnya sama ya. Kalau kelas 7 ya kelas 7. Nggak mungkin pindah sekolah kok dia naik atau turun. Jadi ini pindah sekolah itu dalam jenjang yang sama. Oh, ada lagi soal. Kita latihan lagi, ada 2 soal. Soal selanjutnya, salah satu dampak negatif yang menonjol dari mobilitas sosial secara vertikal. Masih sama, mobilitas sosial vertikal adalah A. Timbulnya disintegrasi dalam masyarakat kalangan atas. B. Timbulnya kenakalan remaja di kota besar. C. Timbulnya berbagai konflik antar kelas sosial. D. Terdesaknya suku-suku terasing oleh kaum transmigran. Dampak negatif yang menonjol dari mobilitas vertikal. Mana ini? Kira-kira option A, B, C, atau D? Option C? Wah, kurang tepat. Karena di sini ada antar kelas. Berarti antar kelas ini sudah beda jenjang antar kelas. Kelas tinggi, menengah, rendah. Berarti option C jelas salah. Kira-kira yang mana? Yang paling tepat, dampak negatif yang menonjol dari mobilitas sosial secara vertikal adalah jelas A ya, timbulnya disintegrasi dalam masyarakat kalangan atas. Nah, kalau kalangan atas ini
ini secara vertikal, apple to apple ini kelasnya. Gitu ya. Latihan soal kita cuma 2, bermanfaat, materi yang singkat. Ada reminder besok Selasa tanggal 20 itu kita akan melaksanakan ulangan harian 1 pasca PTS semester 1. Materinya adalah yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin, yaitu materi interaksi sosial dan mobilitas sosial. Berarti materinya sampai materi ini untuk ulangan harian 1. Soalnya berbentuk soal pilihan ganda. Begitu kira-kira anak-anak sekalian, kita ambil kesimpulan bahwa dampak negatif mobilitas sosial itu ada 3, yaitu terjadinya konflik, yang kedua adanya gangguan psikologis, yang ketiga adalah berkurangnya rasa solidaritas. Jangan lupa untuk membaca buku paketnya di rumah, dibaca-baca, dan jangan lupa juga untuk mencari informasi atau literatur-literatur lain dari internet boleh, atau dari buku-buku paket yang lain bisa. Yang penting belajar dari buku manapun bisa. Seperti itu, tetap semangat ya, walaupun di rumah, tetap jaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan. Kalau habis pergi, pulang ke rumah langsung cuci tangan, cuci kaki pakai sabun, kemudian baju-baju yang kotor yang dari luar segera dicuci, ditaruh di tempat baju kotor. Baik, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.